Saudara-saudara, kita sekarang mulai membahas surat Ibrani. Surat Ibrani adalah sepucuk surat yang di dalam penempatnya itu hampir akhir dari kitab suci. Surat Ibrani dengan dari permulaan ada satu judul yang mengatakan ini adalah surat yang dikirim kepada orang Ibrani. Tetapi judul ini pun bukan aslinya, jadi kita tidak tahu sebenarnya ini surat mau dikirim kepada siapa. Hanya menurut tradisi dari gereja ada satu judul mungkin ditambahkan, tetapi ini judul yang tidak terlalu mempunyai keabsahan. Ini surat dikirim kepada keturunan orang Ibrani. Salah satu sebab adalah karena dari ayat pertama dikatakan nenek moyang kita telah menerima wahyu dari Tuhan. Jadi yang disebut nenek moyang termasuk orang-orang nabi-nabi. Itu adalah orang Ibrani. Sehingga surat ini dikira adalah ditulis kepada orang Israel, orang keturunan orang Ibrani. Nah, istilah Ibrani ini ada dua artinya. Arti pertama adalah orang yang datang dari seberang sungai besar sana. Orang yang datang dari seberang sungai sana, yaitu orang-orang keturunan Abraham. Jadi Abraham, Ibrani, ini istilahnya, ini ada sesuatu kaitannya. Abraham dipanggil oleh Tuhan di kota Ur di Mesopotamia. Mesopotamia dianggap menjadi satu cradle of human civilization. The center point of ancient civilization. Itu adalah satu pusat, satu tempat permulaan dari kebudayaan seluruh umat manusia. Nah, saudara-saudara, catatan-catatan, tulisan, dan legenda, serta sejarah kebudayaan yang paling bisa ditelusuri sampai paling dulu. Ini adalah sesuatu kebudayaan yang berada di Mesopotamia. Di tengah-tengah dua sungai, yang satu namanya Efrates, yang satunya namanya Tigris. Di situ ada sesuatu tempat di mana disebut Mesopotamia. Nah, saudara-saudara, di situ ada satu kota yang namanya Ur. Ur itu satu kota yang dianggap oleh orang sekarang mungkin kota kecil, kota kuno yang tidak terlalu penting. Tetapi saudara-saudara, seorang arkeolog telah menemukan sesuatu benda untuk musik yang dihias dengan sesuatu kesenian tinggi sekali. Tetapi penggalian mengakibat sudah terpecah belah dan menjadi fragmen sama sekali. Lalu dia mengkumpulkan itu dengan teliti semua fragmen. Dan akhirnya menjadikan sesuatu bentuk kecapi yang sekarang berada di dalam museum di Yerusalem. Nah, kecapi ini begitu indah sehingga seninya tidak kalah dengan 6.000 tahun sesudahnya. Tidak kalah dengan seni abad apapun. Dan ternyata emas yang dipakai itu adalah kira-kira 23 sampai 24 karat. Jadi waktu itu penyulingan dan pemurnian emas tekniknya sudah begitu tinggi. Dan saudara tahu arkeolog ini memakai berapa lama untuk membentuk kembali, mengkumpulkan kembali akan mengetahui akan bentuk daripada kecapi itu. Dia pakai waktu 8 tahun telitinya. Sesudah ini terjadi, orang mulai mempunyai pikiran bahwa orang-orang Ur bukan desa yang kecil di dalam zaman yang kuno, tetapi satu kota yang sangat-sangat maju, sangat-sangat mutakhir, teknologi-teknologi di dalam zaman kuno. Saudara-saudara sekalian, dan di Ur juga digali dan diketahui orang-orang kaya yang besar di situ, kira-kira umumnya kamar di dalam rumah mereka lebih 65. Sehingga orang-orang seperti Abraham yang di dalam rumahnya mempunyai 318 orang laki-laki, tidak ada orang bisa katakan mereka tidak nikah. 380 pembantu laki-laki di keluarga daripada Abraham. Berarti lebih kaya dari siapapun di Jakarta yang pembantunya tidak begitu banyak di rumahnya. Nah, mungkin Abraham mempunyai rumah yang ratusan kamar. Dan disitulah Tuhan panggil dia keluar. Keluar daripada tempatmu, keluar dari bapakmu,
keluar daripada tanahmu, keluar daripada negara asalmu. Pergi kemana? Ke tempat yang tidak tahu di mana. Aku akan bawa engkau pergi. Maka dia menjadi bapa iman. Karena dia bersandar kepada Tuhan yang berbicara. Tetapi dia bersandar kepada Tuhan yang bicaranya tidak memberikan detail kepada dia. Orang sekarang kalau mengikuti seorang pemimpin, rencanamu apa? Detailnya apa? Semua saya sudah tahu. Besok akan bawa saya kemana? Saya mau ikut engkau. Tapi sejarah kekristenan dari permulaan melihat iman bersandar kepada Tuhan yang tidak memberikan detail. Tidak memberikan akibatnya akan bagaimana. Stefanus tidak tahu akhirnya dia harus dirajam dengan batu. Petrus mengikut Tuhan tidak tahu akhirnya dia harus disalibkan dan terbalik. Saudara-saudara, Yesus berkata kepada Petrus mengenai Yohanes, jikalau aku menginginkan dia tunggu sampai aku datang kembali, apa hubungan dengan engkau? Nah, ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru satu tuntutan yang sama, yaitu kau ikut aku, jangan banyak tanya. Kau ikut aku dengan iman. Kau hidup di dalam iman. Kau menyerahkan dirimu kepada aku. Aku Tuhanmu yang akan memimpin engkau. Beriman kepadaku. Bukan banyak berdebat. Saudara-saudara, Abraham keluar. Dia tidak banyak ngomong. Yang paling heran, waktu dia keluar, dia umurnya 75. Ayahnya ikut dia keluar. Apakah ayah terlalu mencintai anak sehingga anak dipanggil Tuhan dan entah kemana ikut? Saudara-saudara, kalau ada seorang pemuda yang menyerahkan diri mau menjadi pendeta, masuk Reform Institute atau masuk STTRI, kebanyakan papanya bilang, lu kurang ajar, tidak setia sama aku, pergilah. Tapi Abraham waktu dipanggil Tuhan, papanya yang ikut, bukan anaknya yang diusir. Atau papanya merasa saya sudah tua, kalau tidak ikut anak, saya diur bagaimana? Padahal Abraham pergi, berada di tengah padang belantara, dan dia bawa tenda. Dia tidak tahu akan tinggal di mana. Papanya ikut dan mungkin mati di tengah jalan. Dan saudara-saudara, Abraham di mana saja sampai di satu tempat, hal pertama yang dikerjakan, yaitu dia mendirikan sesuatu mezbah. Di situ dia berbakti kepada Tuhan. Dia pergi kemana saja dia tidak lupa Tuhan. Karena dia tahu dia mengikuti Tuhan. Hidup sehari-hari itu soal kecil. Yang penting berbakti kepada Tuhan. Kemana saja itu soal kedua. Kemana saja harus berbakti kepada Tuhan, itu yang penting. Nah, orang yang keluar daripada seberang sungai besar itu, lalu mereka berada di tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi dia mengetahui janji adalah janji, tapi tugas adalah tugas. Pada waktu Abraham istrinya mati pada umur 127. Ini adalah pertama kali dan satu-satunya kali umur wanita dicatat di dalam kitab suci. Seluruh kitab suci mencatat siapa umur berapa, siapa umur berapa. Semua catatan hanya berlaku pada orang pria. Tidak ada umur wanita yang dicatat kecuali umur daripada Sarah, istri Abraham. Waktu Sarah mati umur 127, Abraham berada di tempat tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi waktu dia beli tanah mengkuburkan istrinya, dia bayar. Dia tidak mau digratiskan. Karena dia mengetahui kewajiban. Janji Tuhan ini tanah diberikan kepada saya. Tapi sekarang waktunya belum sampai. Sekarang saya masih menjadi tamu di sini. Saya bayar. Dia seorang yang bertanggung jawab. Dia seorang yang tidak ambil, take it for granted. Dia tidak mau diberikan sembarangan. Dia tidak mau mendapatkan segala free. Dia orang yang mempunyai prinsip hidup. Di mana orang-orang mengatakan ini orang yang luar biasa. Ini orang berbeda. Dia bersembah sujud kepada Allah. Di mana berbeda dengan orang-orang di situ. Dia bersembah sujud kepada Allah. Yang disebut sebagai Allah yang Maha Esa. Yang hanya satu, yang tunggal. Yang begitu berbeda dengan orang-orang di Kanaan. Yang menyembah kepada dewa-dewa, ilah-ilah yang berbeda. Dari setiap suku, setiap desa, setiap kampung. Dan Abraham mengatakan ini semua bukan Allah. Allah yang satu-satunya adalah Allah yang memanggil saya keluar, saya taat. Saudara, bagi seorang gembel, seorang miskin, seorang pengemis, kalau dipanggil Tuhan jadi pendeta gampang. Tapi kalau seorang yang sudah kaya seperti Abraham menyerahkan diri, dah gampang. Mau diapain uangnya begitu banyak? Mau diapain rumah yang begitu besar?